rasa hormat terhadap otoritas, baik raja atau jenderal atau hukum yang ada. Salah satu tindakan mereka adalah menangkap raja dan memasukkannya ke dalam kurungan. Ia memperlakukan raja seperti hewan. Gambaran yang sedemikian rupa mengerikan. Mereka tertawa di pintu gerbang dan tembok penjagaan dan merebut kota berbenteng. Mereka menyewa dewa kekuasaan dan bergantung sepenuhnya kepada kekuatan mereka sendiri. Perhati, dewa kekuasaan itu sepertinya segala-galanya bagi Babel. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang mengabaikan hukum yang ada, yang melecehkan hukum yang ada. Pada akhirnya saudara, Habakuk mengerti bahwa Allah bukan tidak memperhitungkan dosa-dosa orang-orang Yahudi. Ternyata dosa-dosa orang Yahudi diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan berencana untuk menghajar bangsa Yehuda dengan membiarkan Babel untuk menyerang tanah Yehuda. Dan mereka ke tanah pembuangan dibuatnya. Ya. Ini bukan jawaban yang diharapkan daripada Habakuk. Bukan. Kalau kita lihat. Dia berharap Tuhan akan mengirimkan kebangunan rohani kepada umatnya seperti yang nampak di dalam pasal 3 ayat 2. Itu ada dalam pikiran Habakuk. Terjadi kegerakan yang besar dari umat Allah, ternyata tidak. Akan menghukum pemimpin yang jahat dari Babel tersebut, menegakkan kebenaran di tanah Yehuda. Ternyata itu tidak dilakukan oleh Tuhan, dan itu menimbulkan kebingungan. Tapi Tuhan kemudian melanjutkan nasihatnya kepada Habakuk. Dia pikir baik Yehuda akan lolos dari hukuman dan umat Allah, dan kota Yehuda dapat bertahan dari berbagai serangan. Dia pikir begitu. Enggak. Yehuda salah pun dihukum. Yehuda tidak taat kepada hukum pun, yang merendahkan hukum pun dihukum oleh Tuhan. Maka Raja Babel pun, yang mereka tidak menghargai hukum pun, waktunya ada untuk mereka di mana hukuman dijatuhkan. Jadi ilustrasi di mana hukuman kepada Yehuda adalah satu gambaran bahwa Tuhan itu ingin menegakkan keadilan seadil-adilnya. Tuhan bukan penganut demokrasi. Suara yang terbanyak itu pasti yang menang. Enggak. Bukan begitu. Nilainya terletak pada hukum. Mereka menghargai hukum atau tidak. Walaupun yang menghargai hukum Tuhan sedikit, yang tidak menghargai banyak, yang banyak dihukum oleh Tuhan. Saudara, kita lihat di dalam konteks ini, ya, sesuatu hal yang patut kita renungkan. Padahal Tuhan sudah memperingatkan umatnya dari waktu ke waktu, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Para nabi sudah menyatakan firman Allah dalam 2 Tawarik pasal 36 misalnya, ayat 14-21. Namun mereka menolaknya. Dan Allah mengirim bencana alam seperti kekeringan dan wabah penyakit. Dan tentara mereka mengalami kekalahan berkali-kali. Tetapi umat Tuhan tidak mau mendengar. Padahal itu cara Tuhan untuk memberikan teguran kepada mereka. Bukannya bertobat, mereka mengeraskan hati. Bahkan berbalik dengan meminta bantuan-bantuan untuk para dewa dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka melanggar hukum yang pertama, yang sangat serius. Mereka telah mencobai kesabaran Tuhan cukup lama, dan sudah waktunya bagi Allah untuk bertindak kepada umatnya sendiri. Kalau umatnya sendiri saja yang tidak menghargai hukum ditindak oleh Tuhan, apalagi Babel yang sama sekali merendahkan, serendah-rendahnya hukum itu, pasti Tuhan juga tindak. Pengertian ini diberikan Tuhan kepada Habakuk. Pertanyaan yang kedua, tadi dan pertanyaan yang pertama kita lihat, ya. Pertanyaan yang kedua, saudara, ayat 12-17. Mungkinkah Tuhan inkonsisten? Mungkinkah Tuhan inkonsisten? Kalau kita lihat dalam konteks ini, ya. Dari seluruh keprihatinan Habakuk, kalau kita menyoroti dengan sangat tajam, jawaban Tuhan yang pertama belum menjawab semua keprihatinan Habakuk. Belum. Bahkan hanya menciptakan pergumulan baru, bahkan lebih membingungkan. Inkonsistenkah Allah? Bagaimana mungkin Allah yang kudus menggunakan bangsa yang jahat untuk menghukum umatnya? Ada di dalam benak Habakuk pertanyaan, apakah Allah itu inkonsisten atau konsisten? Saudara, orang-orang yang
ada di dalam dunia hukum. Konsistensi untuk di dalam kebenaran hukum itu menjadi satu kewajiban syariat saudara. Kalau saudara tidak di dalam konsistensi itu, saudara sedang merendahkan hukum itu dan sedang merendahkan diri saudara sendiri. Di dalam pertanyaan mungkinkah Tuhan inkonsisten, ada beberapa hal yang patut kita soroti. Yang pertama, tentang kekudusan Allah di dalam ayat 12 sampai 13. Nabi Habakuk mempertanyakan sifat-sifat Allah seperti yang dilakukan oleh Yunus ketika dia mengerti dengan apa Tuhan lakukan. Yunus pasal 4 ayat 2. Orang yang beriman akan selalu menghadapi pergumulan. Pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan itu selalu menjadi bagian daripada orang yang beriman. Namun perlu diingat ada perbedaan antara ragu-ragu dan tidak percaya. Ya. Habakuk di sini bukan tidak percaya, dia ragu-ragu. Seperti Habakuk di sini. Ia memunculkan pertanyaan yang membuat dia ragu-ragu kepada Allah dan bahkan mungkin berdebat dengan Allah. Namun saudara, orang beriman yang ragu-ragu tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tidak pernah. Namun orang yang tidak percaya adalah orang yang memberontak terhadap Allah, menolak untuk menerima apa yang dia katakan dan lakukan. Jadi ketidakpercayaan adalah satu tindakan, suatu kehendak dalam satu kesadaran. Itu ketidakpercayaan. Ya. Sedangkan ragu-ragu itu lahir dari pikiran yang berasal dari ketidakmengertian, dari keprihatinan, dari kesedihan tersebut. Itu perbedaan. Habakuk di sini bukan tidak percaya, tetapi Habakuk sedang betul-betul ragu-ragu, di mana dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan itu lahir daripada satu keprihatinan yang sangat dalam dan pergumulan yang sedang terjadi. Bagaimana perlakuan-perlakuan ketidakadilan muncul begitu kuat di dalam bangsanya, di dalam zamannya. Saudara perhatikan di sini. Maka kita lihat Habakuk tidak meninggalkan Tuhan di tengah-tengah keraguannya. Dia tetap mencari Tuhan karena dia ingin tahu jawabannya. Maka beda antara orang yang tidak percaya dengan orang yang ragu-ragu. Ketidakpercayaan itu adalah bagian daripada konteks pemberontakannya, penolakannya. Tapi keraguan itu kembali kepada konteks, berasal dari kata ketidakmengertian dan keprihatinan yang sangat dalam. Ini yang terjadi. Argumentasi Habakuk dengan Allah adalah semacam kursus teologi yang sangat singkat di sini. Dia mulai dengan fakta kekudusan Allah. Orang Babilonia adalah orang yang berdosa, yang jauh lebih jahat daripada orang Yehuda. Itu pasti diketahui kejahatannya. Jadi bagaimana bisa Tuhan menggunakan si jahat, bangsa-bangsa menyembah berhala untuk menghukum orang-orang pilihannya sendiri yang mengaku Yahweh tersebut, menggugat dari sisi kekudusan Allah. Saudara, memang umatnya pantas menerima hukuman, tapi tidak bisakah Tuhan menggunakan alat yang lebih baik selain Babel? Itu pertanyaan apa? Kenapa? Karena orientasi Habakuk Allah itu kan kudus. Nggak mungkinlah Allah yang kudus menggunakan bangsa yang begitu jahatnya untuk menghukum orang atau mengajar orang yang kejahatannya tidak sehebat yang dipakai Tuhan ini. Coba perhatikan argumentasi dari Habakuk, mulai menggugat dari sisi kekudusan Allah. Habakuk bukan orang yang membabi buta membela Yehuda. Dia sadar Yehuda salah, patut dihukum, memang betul. Tetapi masakah harus menggunakan bangsa yang lebih jahat dari Yehuda? Itu kebingungan dia. Saudara perhatikan di dalam konteks ini, sampai Habakuk boleh mempertanyakan, apa nggak ada alat yang lebih baik? Apakah ini akhir dari suatu bangsa? Itu pertanyaan yang ada. Tidak. Tidak akan mati kami, dikatakan ayat 12. Tuhan mempunyai rencana yang akan digenapkan melalui bangsa Yahudi. Ya.
dan dia akan menjaga umatnya, tetapi mereka akan mengalami pencobaan yang menyakitkan. Di dalam konteks ini Habakuk perlu mengingat dua fakta. Yang pertama, Allah menggunakan alat-alat lain untuk menghajar atau mendidik umatnya, yaitu perang, bencana alam, penderitaan, ya, atau pemberitaan para nabi, dan umatnya tidak mendengar. Tuhan menggunakan cara itu, tapi umatnya tidak mendengar. Yang kedua, semakin besar kebenaran dan kasih yang mereka terima, semakin besar tanggung jawab mereka. Yehuda itu mendapatkan begitu luar biasa besarnya kebenaran Allah dinyatakan, kasih Allah yang begitu luar biasa dinyatakan, tetapi mereka tidak siap memikul tanggung jawab yang besar, maka Tuhan menuntutnya sedemikian rupa. Itu yang kedua, saudara. Habakuk kalau melihat dua kebenaran ini, maka dia akan menyadari bahwa Tuhan bukan semena-mena bertindak lewat Babel, tapi lewat berbagai macam cara, dan Babel ini merupakan cara klimaks Tuhan untuk mendidik Yehuda. Tuhan mengingatkan Habakuk. Ada teguran-teguran sederhana yang Tuhan berikan, dengan harapan umatnya itu menyadari dan menghargai hukum Allah kembali, tetapi mereka tidak. Sampai pada akhirnya Tuhan menggunakan adik kuasa ini untuk merangsek Yehuda. Ya, orang Babilonia memang adalah orang berdosa yang sangat-sangat jahat, karena mereka menyembah berhala yang tidak mengenal Allah yang benar dan hidup. Betul. Tetapi hal ini tidak menjadi alasan bagi dosa-dosa mereka sehingga dosa-dosanya dapat ditoleransi. Tidak bisa. Tapi hanya untuk menjelaskan perilaku mereka saja. Bukan berarti Tuhan tidak akan bertindak kepada Babel. Ada waktunya. Orang-orang Yahudi yang mengaku sudah mengenal Tuhan, namun mereka tetap berdosa melawan hukum yang mereka katakan bahwa mereka percayai. Itu yang terjadi, saudara, dalam konteks dosa dalam kehidupan orang percaya jauh lebih buruk daripada dosa dalam kehidupan orang yang tidak beriman. Ketika umat Tuhan sengaja tidak taat kepada Tuhan, mereka berdosa terhadap kebenaran dan kasih yang sudah mereka dapatkan dengan sangat limpah. Ini persoalan yang sangat serius dari Yehuda. Habakuk dalam tanda kutip sepertinya dia mengingatkan Tuhan bahwa Tuhan adalah kekal. Di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia kita ayat 12 dikatakan dahulu, itu artinya kekal. Dan karena itu Allah mengetahui dari awal hingga akhir dan tidak akan pernah terkejut. Dikatakan Allah adalah gunung batu yang memiliki semua kekuasaan dan tidak pernah berubah. Dilukiskan di dalam Habakuk ini, ya. Jadi bagaimana dengan perjanjiannya dengan orang-orang Yahudi? Bagaimana dengan janji-janji khususnya sebagai Allah yang kudus? Ya, tidak bisa memandang kelaliman. Dikatakan ayat 13. Namun dia dapat bertoleransi terhadap kelaliman di tanah Yehuda, dan Allah diam saja terhadap Babel. Habakuk mulai berpikir, yang siap sepertinya Babel akan menelan umatnya. Habakuk ingin Tuhan mengatakan seperti ini, ya. Tuhan, bertindaklah segera, telanlah habis-habis Babel itu, kira-kira begitu. Tapi yang dia jumpai, sepertinya Tuhan tidak berbuat reaksi apapun. Kalau orang bilang doanya udah sampai nempel ke atap, kira-kira gitu, enggak juga ada tindakan Allah. Saudara, itu yang kita lihat, bagaimana dia mencoba menggugat kekudusan Allah. Yang kedua, ketidakberdayaan umat Allah di dalam bagian, mungkinkah Tuhan inkonsisten? Bagian kedua dalam bagian ini adalah ketidakberdayaan umat Allah. Habakuk 1 ayat 14-15. Setelah Habakuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan kekudusan Tuhan, sekarang Habakuk bertanya kepada Tuhan berdasarkan ketidakberdayaan umatnya. Di dalam ayat 14-15 dia mengatakan, Yehuda tidak akan pernah bisa bertahan terhadap serangan Babilonia yang kejam. Bagi Babel, kehidupan itu begitu murah, dan tawanan perang dengan mudah dihabisi. Manusia seperti ikan yang di kayu atau binatang laut yang dijala. Diilustrasikan begitu.
Itu umat Allah begitu gampangnya diintervensi oleh Babel. Bagaimana bisa Allah membiarkan umat yang lemah diserang oleh bangsa yang tidak berperasaan dan yang sangat kejam, tidak ada peri kemanusiaan sama sekali. Para nabi palsu di Yehuda yang mengatakan damai sejahtera, tetapi tidak ada dikatakan di sini. Ya. Damai sejahtera. Ya. Optimisme mereka buta dan akan segera terungkap sebagai satu bentuk kebohongan, nubuat-nubuat yang palsu dari nabi palsu kepada umatnya. Selama 40 tahun Nabi Yeremia memperingatkan orang-orang Yehuda dan memohon mereka untuk berbalik kepada Tuhan, tetapi mereka menolak untuk mendengarkan. Justru nabi-nabi palsu datang berkhotbah dan menyampaikan nubuat damai sejahtera, damai sejahtera. Apa yang dibutuhkan Yehuda? Bukanlah kekuatan militer yang besar, tetapi iman yang taat kepada Allah. Itu yang dibutuhkan oleh Yehuda. Aku memikirkan bahwa Tuhan akan mengirimkan pasukan yang hebat yang bisa menghadapi dan menandingi negara adik kuasa semacam Babel. Itu muncul di dalam benak daripada Habakuk. Entah dari mana Tuhan menghadirkan kekuatan yang sangat super. Tapi sebenarnya kebutuhan yang paling dalam dari Yehuda bukan itu, tetapi iman yang taat kepada Allah. Ketidakberdayaan umat Allah seharusnya membawa dirinya menggantungkan diri kepada Tuhan. Bukan mereka lari kepada ilah-ilah lain dan pertolongan kepada bangsa-bangsa lain. Bukan. Hati-hati saudara. Ya. Ciri khas daripada kejatuhan kita tatkala kita tidak mau datang kembali kepada Tuhan, tetapi kita datang kepada manusia untuk memberikan pertolongan dan kelepasan kepada kita. Ya. Memberikan, minta orang mendukung kita, bukan hati yang beriman dan taat kepada Tuhan. Itu percuma. Engkau mencari mobilisasi orang untuk mendukung dirimu. Pertobatanmu yang dibutuhkan, ketaatanmu.